skripsi. Skripsi mahasiswa ya, sebentar. Contohnya, saya masih ada punya nih. Contoh skripsi kakak kelas kalian yang bagus nih. Ini misalnya ya, salah satu komponen definisi operasional itu adalah skala ukur di mana teman-teman harus mendefinisikan definisi operasional itu apa sih? Boleh boleh ini nggak? Boleh share sedikit nggak? Apa definisi operasional itu apa? Sambil saya cari nih. Ya, silahkan mahasiswa satu orang. Definisi operasional itu apa? Izin Ibu untuk Ya, membatasi ruang lingkup atau variabel Ibu. membatasi ruang lingkup atau variabel. Namanya siapa, Neng? Rizkila Ibu. Priscila. Oke, nih. Definisi operasional itu biasanya terletak pada bab berapa? Izin jawab bab 3 Ibu. Betul, bab 3. Nih ya, hasil ukur. Nah, ini misalnya di bab 3 nih. Tadi yang menjawab pertama Priscila, yang menjawab kedua siapa? Indriana Fatmasari Bu. Iya, baik Indri nih. Nah, di sini misalnya ya, eh misalnya ini nomor, gitu ya, nomor satu variabelnya apa? Misalnya Indri mau meneliti tentang apa nih? Contoh satu, nomor satu variabel independen. Maaf, dependen dulu. Ini contohnya ya. Indri misalnya boleh random aja tema apa misalnya. Misalnya saya ingin meneliti tentang nih pengetahuan dan efikasi diri pada pasien gagal ginjal kronik dengan yang menjalani HD. Nah, berarti kan variabel independennya adalah variabel independennya adalah tingkat pengetahuan, gitu ya. Ini misalnya judulnya adalah ya di sini tingkat pengetahuan dengan kualitas hidup ya pasien GGK di RSA misalnya. Gagal ginjal kronis ya misalnya dependen itu adalah independen dulu deh. Independen adalah variabel bebas ya. Variabel bebasnya misalnya. Bebasnya di sini adalah tingkat pengetahuan ya. Variabel bebas tingkat pengetahuan dan variabel dependennya atau bergantungnya adalah kualitas hidup gitu ya. Betul gak? Itu ya. Nah, di sini kita definisikan variabelnya apa? Variabel independennya adalah tingkat pengetahuan ya. Tingkat pengetahuan. Nah, coba kalian definisikan. Definisi operasional tingkat pengetahuan apa? Dari kalian misalnya. Apa yuk? Kan ini udah nih. Udah dibahas sama Bu Titi. Saya tinggal penguatannya aja. Yang yang gonjreng mana nih? Ya. Nah, definisi operasional tingkat pengetahuan apa? Untuk membatasi kan tadi katanya. Untuk membatasi apa? Untuk membatasi penelitian kalian biar tidak meluas ya. Misalnya Kak saya di sini punya definisi operasional tingkat pengetahuannya adalah eh pemahaman nih saya. Pemahaman pasien terhadap apa ya?
topik, pemahaman pasien terhadap mm, informasi informasi gagal ginjal yang diberikan itu misalnya ya. Alat ukurnya apa? Di sini pakai kuesioner pengetahuan itu ya misalnya nih misalnya pengetahuan pengetahuan dengan jumlah 20 butir soal. Nah, skala data. Nah, kita akan bermain di sini nih di skala data ya. Di skala data jangan merah lagi deh. Skala data. Kok Bu, kita harus menentukan skala sih pada data ya misalnya. Ya karena apa? Untuk membantu kita nanti melakukan analisa data. Yang kita akan analisa pada penelitian adalah analisa data. Misalnya, skala datanya ordinal. Nanti kita bahas ya. Ordinal itu kayak gimana? Hasil ukurnya, misalnya saya akan mengkategorikan pengetahuan baik, pengetahuannya apa ya hmm, baik, cukup, kurang ya. Nah, baik saya katakan jika lebih dari benar ya, benar lebih dari 75% dari 20 butir berapa ya? 15 ya. Baik jika benar lebih dari 15 soal. Cukup jika benar 55 berarti 10 sampai 15 soal. Kurang jika benar hanya berarti 1 sampai 9 soal. Gitu. Ini misalnya seperti ini ya. Jadi skala datanya seperti ini. Ada ordinal. Nanti misalnya ada lagi skala datanya jika misalnya ya, misalnya kita tambahkan lagi datanya ini nggak bisa diinsert ya. Misalnya masih di pengukuran apa kualitas hidup. Ini nanti buat latihan ya. Nah, nanti silakan saya berikan beberapa misal usia terus di sini misalnya tambahan lagi. Nah, ini untuk latihan ya. Tadi nih di sini ya eh ada tingkat pengetahuan misalnya dengan kualitas hidup pasien GGK di RSA. Nah, di sini ini adalah komponen dari definisi operasional. Ya, komponen dari definisi operasional ini tercantum di bab 3. Nah, ini adalah layoutnya, contoh layoutnya ya. Ada misalnya di sini nanti tambahannya, misalkan terkait skala ukur atau hasil ukur ya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita lihat ada nomor, ada variabel, definisi operasional, alat ukur. Nah, skala data ini diletakkan untuk apa? Untuk mengukur dari definisi operasional yang kalian munculkan gitu. Ya, seperti itu. Nah, kalau hasil ukur apa? Hasil ukurnya adalah tadi misalnya ada 20 butir soal, dikatakan pengetahuannya baik,
itu berapa, dikatakan pengetahuan cukup, itu berapa, dikatakan pengetahuannya kurang, itu berapa. Nah, jenis dari baik, cukup, kurang itu adalah data ordinal ataupun data bertingkat ya. Jadi, data ordinal itu adalah data yang memiliki tingkatan. Itu misalnya apa selain baik, cukup, kurang. Misalnya gini, ini ada mahasiswa siapa nih namanya? Saya random ya. Misalnya Leli. Nah, saya ingin melihat terkait dengan kepuasan Leli setelah apa mendapatkan kuliah skala ukur gitu ya. Saya akan memberikan skala Likert pada Leli. Skala Likert itu tadi ya apa teman-teman mungkin udah sebelumnya udah pernah dengar skala Likert itu misalnya ada sangat puas, puas, cukup puas gitu ya, terus tidak puas, sangat tidak puas gitu ya. Nah, saya punya 10 butir soal tentang kepuasan, misalnya dari penyampaian, artikulasi saya, misalnya terus eh, materi, latihan, terus ada banyak lah poinnya gitu ya. Nah, ternyata Leli dari 10 pertanyaan menjawab sangat puas semuanya gitu ya. Berarti totalnya 555 gitu kan. Tadi sangat puas kan skor paling tinggi ya. Berarti 5 sangat puas, 4 puas, 3 cukup puas gitu. Terus 2 tidak puas, 1 sangat tidak puas. Misalnya seperti itu ya. Leli menjawab dari 10 soal sangat puas tuh semuanya gitu. Maka kan total skornya 50 ya. Total skornya 50 misalnya. Nah, 50 itu kan berarti kalau di total sangat puas saya. Kayak saya punya scoring kalau 50 sangat puas. Kalau scoringnya antara hmm, 35 gitu ya. Antara misalnya antara 25 sampai 35 maka skornya puas aja gitu. Kalau skornya di antara 20 sampai 3 sampai 25 itu cukup puas. Kalau skornya di antara 10 sampai 20 itu tidak puas. Di bawah 10 sangat tidak puas gitu. Itu misalnya data ordinal juga ya. Oke, nanti itu pelatihan. Nah, sebelum menentukan skala ukur, teman-teman harus melihat dulu sifat data ya, sifat data dan juga tujuan penelitian ya, terus instrumen pengukuran dan analisa yang digunakan. Sifat data, kita belajar dulu terkait sifat data. Sifat data yang akan diukur itu misalnya apa? Apakah data kategoris atau data numerik atau data diskrit atau data kontinu ya. Misalnya datanya berupa tingkat kepuasan tadi ya. Kepuasan ini karena bertingkat, dia berarti memiliki sifat data yang kategorik. Maka skalanya bisa nominal ataupun ordinal ya. Tapi jika datanya ternyata pengukuran fisik, misalnya apa? Tinggi badan, berat badan, nah itu yang suhu gitu ya, yang cocok bisa rasio ataupun interval ya. Terus selanjutnya tujuan penelitian. Jika tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui peringkat atau preferensi, sebentar, eh sebentar. Eh,
Mohon maaf. Nah, selanjutnya dari tujuan penelitian, misalnya, jika tujuan penelitian untuk mengukur atau mengetahui peringkat atau preferensi, maka skala ordinal yang lebih sesuai. Tapi jika tujuan penelitiannya adalah melakukan perbandingan atau perhitungan yang tepat antara nilai-nilai, tadi ya misalnya berat badan, tinggi badan, maka yang dinilai adalah skala interval atau rasio gitu ya. Nah, terus selanjutnya instrumen pengukuran. Instrumen pengukuran ini kenapa kita harus perhatikan? Karena misalnya seperti ini, instrumen penelitian Likert tadi yang bertingkat ya, misalnya puas, sangat puas, tidak puas, baik, cukup, kurang gitu. Itu skala Likert yang bertingkat atau misalnya em, ada dari skala 0 sampai 5 gitu ya. Misalnya kepuasannya di mana? Oh, 5 itu sangat puas, 0 itu sangat tidak puas misalnya seperti itu ya. Ataupun skala Goodman. Skala Goodman itu apa? Skala Goodman itu skala yang menunjukkan nominal, hanya benar salah aja gitu. Misalnya begini. Misalnya saya punya di sini Tiara ya, Tiara Gita misalnya. Tiara Gita ingin mengukur terkait pengetahuan pasien ya, pasien dengan gagal ginjal terhadap efektivitas misalkan Tiara ngasih buklet ke pasien gagal ginjal. Nah, Tiara ingin memfollow up melalui pengetahuannya. Pengetahuan pasien itu seperti apa. Nah, maka Tiara bisa membuat soal dengan MCQ bisa gitu ya, dengar benar salah bisa gitu. Misalnya seperti ini, kalau MCQ seperti kalian UTS atau UAS dengan ABCD gitu. Jadi skor apa jawabannya cuma ada satu jawaban yang benar misalnya. Gagal ginjal disebabkan karena kekurangan minum. Benar, salah gitu. Nanti tinggal pasiennya ngechecklist kalau misalkan dia meyakini bahwa jawaban dia benar, oh ternyata checklist benar. Tuh. Kalau dia meyakini jawaban salah, berarti checklist salah. Gitu ya, misalnya kalau dua option, kalau MCQ gimana? Misalnya seperti ini, apa? Hmm, misalnya eh, beberapa gitu ya, beberapa makanan di bawah ini yang dapat memperparah kondisi eh, kadar ureum pada pasien gagal ginjal gitu ya. Titik dua misalnya. Ikan asin gitu ya. Sayuran hijau, buah, terus eh junk food gitu ya. Di situ kan ada maaf, misalkan tadi junk food gitu ya. Terus buah, sayur. Nah, kan yang benar yang opsi A ya, yang junk food misalnya. Nah, itu bisa juga untuk dilakukan em, penilaian untuk benar salah. Jadi benar salah atau skala Goodman itu hanya ada jawaban benar atau salah gitu ya. Eh, Jika pasiennya memilih jawaban benar, maka diberi skor 1 misalnya. Jika pasiennya memilih jawaban yang salah, maka diberikan skor 0. Saya punya 10 pertanyaan. Saya akan mengevaluasi pengetahuan Salsa terkait dengan pengukuran data. Ya, saya akan memunculkan contohnya misalnya. Sebutkan contoh di bawah ini gitu ya. Contoh pengukuran data yang tepat gitu misalnya. Nominal berat badan. A nominal berat badan gitu ya. B rasio suhu. Terus C hmm, tingkat kecemasan ordinal. Yang betul yang mana Salsa? Opsi apa? Ibu maaf tadi sinyalnya di saya putus-putus, boleh diulang Hmm. Ibu? Ya, misalnya saya akan mengukur terkait dengan pengetahuan Salsa setelah mengikuti perkuliahan. A. Perkuliahan tentang skala ukur nih ya, skala data. A. Nominal, tapi yang diukurnya tinggi badan. B. Suhu, rasio, tapi yang diukurnya suhu. Ya.
Terus C, ordinal yang diukurnya adalah tingkat kepuasan misalnya. Yang betul yang mana? Yang tingkat, Bu. Yang Ya, C, Bu. nah itu. Nah, karena Salsa menjawab betul pada soal saya, maka saya akan berikan skor 1. Tuh ya. Misalnya Salsa di nomor 2 menjawab opsi yang salah, maka saya akan berikan skor 0. Itu skala Goodman, benar salah. Scoring ini hanya coding aja, tuh ya. Hanya kode aja, misal untuk apa memudahkan nanti ketika pengukuran gitu. Tapi jika jika nomor satu apa nilai satu nilai nol ya dijumlahkan misalnya dari 10 pertanyaan ternyata Salsa benar 9 gitu. Maka itu apa namanya pengetahuannya baik kan tadi gitu. Pengetahuannya baik di atas 75% misalnya saya punya punya kategori seperti itu. Nah, ketika angka yang tadi 1 0 atau jumlah keseluruhan ingin di ranking, ingin di apa ya, ingin diurutkan gitu, maka itu menjadi ordinal gitu ya. Tapi jika memang apa namanya angkanya hanya benar salah aja untuk coding coding aja, maka datanya nominal gitu. Kalau Likert kan bertingkat ya. Apakah misalnya dalam penentuan nanti teman-teman harus melihat apakah itu akan dijadikan total skor ya, seperti tadi yang saya informasikan misalkan Salsa menjawabnya 9, sedangkan total skornya ada 10 kalau menjawab benar gitu ya. Nah, apakah ada cut off pointnya? Ya, cut off pointnya misalkan tadi saya pakai 75%, 25% misalnya, atau memakai median, atau memakai min rata-rata gitu ya. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Nah, selanjutnya, analisa data yang akan digunakan. Misalnya, karena hanya ingin melihat hubungan ya, hubungan tadi pengetahuan eh, dengan kualitas hidup. Ya, itu kan hanya melihat hubungan. Oh, pengetahuannya ternyata ada di pengetahuan baik cukup kurang gitu ya. Maka itu adalah datanya ordinal. Nah, kita lihat data ordinal itu bisa dipakai menggunakan apa anisnya? Oh, ternyata chi-square gitu ya. Kalau datanya interval dan rasio, maka yang dipakai adalah misalnya ya regresi linier, t-test gitu ya, independent t-test gitu ya. Tuh, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, saya anggap tidak ada pertanyaan ya. Saya lanjutkan. Nah, tujuan tujuan pengukuran ini adalah satu mengukur variabel. Of course ya, karena yang ingin kita lihat adalah hmm, yang dilihat adalah yang ingin kita ukur adalah variabel ya. Variabel independen dan variabel dependen. Tadi variabel independennya adalah pengetahuan, variabel em, apa dependennya adalah kualitas hidup gitu ya. Nah, contohnya, skala Likert adalah jenis skala ordinal yang memungkinkan responden untuk menilai sejauh mana mereka setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tertentu. Ya, misalnya
peneliti merancang kuesioner yang bersifat pernyataan tentang tingkat stres, seperti saya saya merasa cemas menjelang ujian. Saya sulit tidur karena pikiran tentang ujian dan sebagainya. Ya, responden diminta untuk menilai sejauh mana mereka setuju atau tidak setuju dengan setiap pernyataan menggunakan skala Likert. Misalnya, 1 sangat tidak setuju sampai 5 dengan sangat setuju. Gitu ya. Nah, ini contohnya tadi kepuasan gitu ya. Itu adalah untuk mengukur variabel. Variabel independen diukur dengan apa? Variabel dependen diukur dengan apa? Gitu ya. Yang kedua, menentukan hubungan. Ya, menentukan hubungan misalnya apa? Skala pengukuran memungkinkan peneliti untuk menentukan hubungan antara variabel yang diteliti. Misalnya, seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan individu. Ya, tingkat pendidikan nih, tingkat pendidikan apa? Misalnya tamatan SD, tamatan SMP, SMA, diploma, sarjana, dan seterusnya. Sedangkan pendapatan individu ini misalnya eh di atas misalnya patokan kalian adalah UMR ya. Misalnya UMR Bekasi 4 juta gitu ya. Lebih dari 4 juta, kurang dari 4 juta gitu ya. Misalnya seperti itu. Maka data ini SD, SMP, SMA, diploma, sarjana itu adalah ordinal ya. Sedangkan pendapatan adalah satuannya adalah mata uang ya. Rupiah misalnya 4 juta rupiah. Terus 5 juta rupiah ya. Itu adalah skala rasio ya. Nah, yang ketiga adalah mengukur perubahan. Misalnya, kalian ingin mengukur kebutuhan tidur pasien, ya, ingin membedakan gitu ya. Kebutuhan tidur pasien apa namanya? Usia 20 sampai 30, 40 sampai 5 tuh berapa sih gitu ya. Nah, misalnya ada jam tidurnya kalian tentukan 4 jam, 6 jam atau 10 jam. Tuh. Membandingkan data. Membandingkan data itu misalnya seperti ini. eh saya punya dengan saya siapa ya? Anita misalnya. Anita akan membandingkan efek terapi, maaf efek pemberian pendidikan kesehatan gitu ya terkait hipertensi misalnya dengan video dan buklet ya pada pasien yang sama nih pada pasien hipertensi gitu. Pengetahuannya maka yang diukur apa gitu ya? Apakah akan dibuat eh, skala ordinal gitu masing-masing. Nah, ini maka akan dibandingkan tuh apakah pada pasien yang diberikan skala apa namanya video tadi tingkat pengetahuannya seperti apa ya. Lalu pasien yang diberikan buklet tingkat pengetahuannya seperti apa. Nah, Anita akan membandingkan dua kelompok itu. Misalnya, oh ternyata tingkat pengetahuan pasien yang diberikan video itu lebih baik gitu. Berarti dibandingkan dengan pasien yang diberikan buklet gitu. Ternyata pasien yang diberikan video itu apa rata-rata pengetahuannya baik sebanyak berapa orang gitu ya. Pengetahuannya kurang berapa orang, pengetahuan cukup berapa orang kayak gitu. Itu membandingkan ya. Yang kelima adalah mendukung analisa statistik. Nah, kenapa mendukung analisa statistik tadi ya? Misalnya Andeska Chi-square untuk menguji apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dan preferensi media sosial. Atau regresi logistik misalnya. Untuk preferensi media sosial berdasarkan tingkat pendidikan gitu ya. Jadi diputer-puter bisa gitu. Ini tergantung teman-teman jeli nanti ketika apa ya? Penggunaan skala ukur gitu. Nah, oke. Selanjutnya adalah jenis data.
Jenis data ini berdasarkan sumbernya ada dua. Jenis data sumbernya ada dua, ada sumber data primer dan data sekunder, dan berupa berdasarkan bentuk dan sifatnya ada data kualitatif dan juga data kuantitatif ya. Nah, data primer itu didapatkan dari mana sih? Data primer itu didapatkan dari eh pasiennya langsung gitu ya. Kalau kalian ngambil kuesioner pakai pasiennya langsung gitu. Jadi kita mendapatkan informasi, kita mendapatkan data itu dari eh, orangnya langsung gitu. Kalau data sekunder berarti data bukan dari pasiennya langsung atau bukan dari informan langsung ya, tapi bisa dari studi dokumen. Apa kalau di keperawatan studi dokumennya apa? RM ya, rekam medis misalnya. Kalian ingin mengetahui hubungan apa ya berat badan dengan kejadian obesitas gitu. Nah, kalian akan melihat selama beberapa bulan ke belakang, pas beberapa pasien di puskesmas A misalnya, itu bisa menggunakan data sekunder gitu. Studi apa ya? Studi dokumennya apa? RM gitu ya. Atau misalnya teman-teman ingin melihat eh, tingkat kepuasan pelayanan keperawatan gitu ya. Nah, karena teman-teman tidak megang data itu gitu ya dan tidak memungkinkan misalnya untuk melihat misalnya begini, teman-teman ingin melihat ngambil majornya manajemen keperawatan tentang kepuasan pelayanan perawat ya dalam era BPJS misalnya ya. BPJS tahun 2021 sampai 2025 itu pada pasien misalnya pada pelayanan apa pasien stroke misalnya. Nah, kalian kan akan menentukan jumlah sampelnya dulu tuh, jumlah sampel berapa sehingga yang akan di kriteria inklusi, kriteria eksklusinya seperti apa gitu ya. Nah, nanti akan melakukan studi dokumen tadi dari RM. Di RM itu kan ada apa namanya, kepuasan layanan gitu ya. Ada evaluasi kepuasan layanan setelah pasien pulang gitu ya. Atau sebelum pasien pulang itu akan mengisi itu kepuasan layanan gitu. Nah, karena kalian nggak mungkin kan mengumpulkan semua pasien dari 2021 sampai 2024 gitu ya. Maka kalian menggunakan studi tadi dokumen gitu. Ya, oke, atau misalnya apa lagi ya? Data primer. Data primer berarti kalian ngasih kuesioner sendiri gitu ya ke apa namanya ke pasiennya ataupun misalnya misal pun ada asisten penelitian ya, tapi datanya itu tetap kita dapatkan dari pasien yang mengisi langsung kuesioner kita gitu. Kalau berbentuk dan sifatnya kita apa namanya kelompokkan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif ini bisa berupa opini gitu ya. Misalnya begini, saya akan mewawancarai perawat di ruang rawat terkait dengan paliatif, misalnya ya, penanganan paliatif pada pasien kanker misalnya. Pak, saya akan melihat pasien apa mewawancari tiga nurse atau tiga perawat. Kak, bagaimana pengalaman kakak melakukan perawatan paliatif gitu? Coba bisa diceritakan. Nah, pasien A menjawab, iya, saya kesulitan melakukan perawatan paliatif karena apa saya belum mendapatkan pelatihan itu. Itu data dari perawat A. Perawat B, oh iya saya kesulitan nih melakukan perawatan paliatif ya karena pasiennya sulit untuk membina apa ya kepercayaan terhadap perawat misalnya. Kalau perawat A, perawat C mengungkapkan misalnya seperti ini, saya tidak mengalami hambatan selama melakukan perawatan paliatif pada eh, pasien dengan
pasien cancer gitu karena saya sudah mendapatkan pelatihan, sudah melakukan magang misalnya seperti itu. Itu kan data kualitatif. Data kualitatif didapatkan ketika misalnya kita mewawancarai gitu ya. Atau data sekunder itu juga bisa menjadi data kualitatif gitu. Nah, data sekunder kok bisa Bu menjadi data kualitatif? Misalnya seperti ini. Di dokumen, di studi dokumen didapatkan bahwa misalnya ya, eh di studi dokumen didapatkan bahwa mm, pengalaman perawat melakukan perawatan paliatif itu tidak apa ya beragam gitu ya. Itu beragam sehingga faktor-faktor yang menyebabkannya gitu ya atau beberapa faktor yang menyebabkannya antara lain perbedaan pelatihan gitu ya. Terus perbedaan pengalaman kerja gitu dan sebagainya. Ya. Kalau data kuantitatif misalnya apa? Kalau data kuantitatif, saya akan mendapatkan data yang berupa angka yang bisa dihitung, yang bisa dioperasi matematis gitu ya. Misalnya seperti ini. eh Tadi masih terkait dengan perawatan paliatif ya. Pengalaman perawat melakukan perawatan paliatif ya. Misalnya seperti ini. Oh, sebanyak gitu ya. Sebanyak 20 perawat dari 50 total perawat di ruangan A sudah sudah menjalani pelatihan perawatan paliatif gitu. Eh dari 20 perawat tersebut gitu ya, 5 yang memiliki sertifikat internasional pelatihan paliatif. Nah, gitu. Itu adalah data kuantitatif. Nah, ada yang ingin ditanyakan sampai jenis data? Oke, baik. Em, ya sudah sampai sini. Saya anggap paham ya. Nanti kita latihan bareng-bareng. Oke, selanjutnya berdasarkan tipe skala pengukuran. Berdasarkan tipe skala pengukuran yang digunakan, data kuantitatif ya, bukan kualitatif ya. Kalau kualitatif beda lagi. Data kuantitatif dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkat ya, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal, oh ini. Setiap objek dalam data termasuk dalam kategori tunggal yang saling eksklusif ya. Kategori ini tidak terikat oleh aturan logis dan dapat ditetapkan secara bebas. Intinya apa? Skala nominal mah bebas gitu ya. Nggak ada aturan untuk bertingkat, nggak ada aturan untuk lebih dari data misalkan lebih lebih dari A, lebih dari B, lebih baik, lebih unggul gitu. Nggak ada aturan itu. Kalau data ordinal ya, kategori data diatur oleh karakteristik, misalkan karakteristik tertentu ya. Semakin tinggi peringkatnya dalam hierarki, maka dia semakin eh, baik gitu ya. Misalnya SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Maka anak apa namanya sarjana itu lebih baik tingkat pendidikannya dibandingkan SD, SMP, SMA gitu. Skala interval ya memiliki sifat saling memisah.
memiliki aturan yang logis berdasarkan jumlah karakteristik khusus ya. Angka nol hanya menggambarkan satu titik dalam skala, tidak memiliki nilai nol absolut ya. Jadi begini, kalau skala interval itu memiliki range yang pasti, misalnya seperti ini ya. Em, Pengukuran suhu misalnya, ada di tempat A suhu itu suhunya terkategori misalnya gini, 10 sampai 20 ya. 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat. Nah, ini kan selisihnya masing-masing 10 ya. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa apa suhu yang 20 derajat Celcius itu dua kali panasnya. Dua kali panasnya dengan dibandingkan suhu yang 10 derajat Celcius. Karena apa? Karena ketika suhunya dari Celcius dikonversi ke Fahrenheit, ini suhunya akan berbeda. Itu. Ini yang dinamakan interval tadi ya. Ada jarak pemisah dan konversi dari Celcius ke Fahrenheit itu misalkan itu adalah titik nol absolut ya. Misalnya seperti ini. Saya akan melakukan UTS nih ke teman-teman. Ada yang nilainya nol. Gitu. UTS-nya berarti nilainya salah, salah semua, nol gitu ya. Nah, ini akan berbeda ketika misalnya eh, nilai UTS-nya punyanya Inggit misalnya ya, saya berikan nol karena waktu UTS Inggit gak hadir gitu. Nah, interval itu, skala interval itu yang nol absolut, bukan memiliki nol absolut adalah tadi. Ya Inggit nilainya nol karena emang Inggit gak hadir gitu. Bukan nol karena gak ada nilainya gitu. Paham ya? Tuh, nol yang gak ada nilainya adalah ketika Inggit mengerjakan semua soal UTS gitu ya, tapi salah semua. Tapi kalau misalkan Inggit gak hadir pada saat UTS, saya akan berikan nol dulu. Karena Inggit gak hadir, misalnya Inggit sakit gitu ya, izin ke saya Bu gak hadir UTS ya sakit gitu atau apa ya Bu, semoga gak terjadi Inggit, maaf jadi contoh. Apa namanya? Tapi misalnya ketika Inggit nanti, Bu saya UTS susulan ya, kapan Ibu bisa tuh? Nah ternyata Inggit mendapatkan nilai 90 gitu. Maka nilai nol yang absolut itu tadi ada apa namanya? Ketika Inggit memang apa ya? Emang gak ada nilainya nolnya itu gitu. Ya, kayak selanjutnya nanti lebih jelasnya di bawah nih. Nah, data itu sebetulnya secara umum dikelompokkan jadi dua aja, kategorik dan numerik gitu ya, untuk skala pengukuran. Kategorik ini terdiri dari nominal dan ordinal. Nominal ya, ini karakteristiknya untuk pengelompokan atau pengkategorian objek, tapi tidak bertingkat, tidak ada yang paling unggul gitu ya. Contohnya apa? Warna, jenis kelamin, agama gitu ya. Terus interior, terus apalagi alat-alat gitu ya. Ruangan, terus apalagi ya? Jenis kelamin udah ya. Gitu ya. Jadi warna misalnya merah, hijau, ungu. Dari warna merah, hijau, ungu nggak ada yang lebih unggul kan? Misalkan apakah merah lebih eh apa ya? Misalkan apakah merah lebih unggul daripada warna hijau gitu? Enggak kayak gitu ya. Jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Apakah perempuan itu lebih unggul dari laki-laki gitu ya? Atau apakah perempuan itu laki-laki itu lebih baik daripada perempuan gitu ya? Itu enggak ya, itu nominal. Selanjutnya agama. Misalnya di Islam yang diakui di Islam di Indonesia yang diakui lima Islam, Hindu, Buddha, Kristen, apalagi Katolik misalnya, Konghucu misalnya ya. Apakah misalnya
Konghucu itu lebih baik daripada Kristen gitu ya. Atau misalkan ranking satunya adalah Hindu, ranking dua tingkatan pertamanya Hindu, tingkatan paling rendah Hindu, misalnya tingkatan paling rendah kedua adalah Buddha, tingkatan yang paling rendah ketiga adalah Islam gitu kan, enggak ya, rata gitu, enggak ada yang lebih unggul, enggak ada yang lebih bertingkat gitu ya. Itu adalah data nominal tuh. Misalnya apalagi uh, jenis kelamin udah ya tadi, yaitu yang sering kita temukan ya. Kalau ordinal ini cirinya atau karakteristiknya adalah mengurutkan dan mengklasifikasikan objek atau individu yang mempunyai urutan tertentu ya, bertingkat, jarak antara tingkat tidak sama atau tidak terukur. Misalnya tadi sangat puas, puas, tidak puas gitu ya. Walaupun misalnya walaupun dengan angka misalnya ya. Misalnya sangat sangat tidak puas adalah satu, sangat puas adalah 5 ya. Tapi antara satu sampai dengan 5 ya, satu sampai 5 itu tidak ada intervalnya atau tidak ada selisihnya. Kan satu, 2, 3 gitu ya, 4, 5. Misalkan satu adalah sangat tidak puas, gimana sih, STS ya, sangat tidak puas. Kalau 2 itu cukup puas, kalau 2 itu tidak puas misalnya, tidak puas, saya akan annotate bisa nggak ya, pakai ini deh. Kalau nah ini satu misalnya sangat tidak puas, sangat tidak STP. Dua tidak puas. Tiga puas. Empat sangat puas, cukup puas ya. Tiga cukup puas. Cukup puas. Empat puas. Lima sangat sangat puas ya. Walaupun seperti ini ya, tapi ini tidak memiliki selisih yang tidak memiliki selisih yang seperti interval. Interval gitu ya. Kalau interval akan seperti ini. Hmm. Tidak memiliki selisih interval dari sangat tidak puas ke tidak puas kan, ini cuman codingnya, apa, skornya aja ya. Skor satu, kedua, selisihnya memang satu 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 ya pada masing-masing ini gitu. Tapi tidak bisa dijadikan apa ya, tidak konsisten gitu. Tidak menjadi konsistensi seperti data pada interval. Misalnya apa? Misalnya tingkat pendidikan gitu ya. Nah, tidak tingkat pendidikan ini kok sebentar sebentar. Gimana? Clear all. Maaf maaf. Semoga ada yang udah nyatet ya. Nah, misalnya pada tingkat eh, misalnya pada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan kan ada SD, SMP, SMA gitu ya. Sarjana vokasi gitu ya, misalnya D3. Nah, maka tingkat pendidikan sarjana kalau dilihat dari hierarki pendidikan, sarjana itu adalah tingkat pendidikan tertinggi gitu ya. Misalkan S1, S2, S3. Nah, S1 gitu, S2, S3 ya, misalkan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Maka ini kalau kita lihat ya dari tingkatnya,
S3 itu kan tingkat pendidikan tertinggi ya, sehingga dan SD itu tingkat pendidikan terendah. Nah, itu yang masuknya ordinal. Jadi ada bertingkat. Sehingga bisa kita katakan bahwa orang dengan pendidikan S3 maka dia akan lebih tinggi tingkat pendidikannya dari orang SMA gitu. Oh, ternyata pendidikan S2 itu lebih apa baik daripada tingkat pendidikan yang SMP gitu. Gitu ya. Ya, sampai nominal ordinal ada yang mau ditanyakan? Misalnya tingkat kecemasan. Tingkat kecemasan teman-teman mau membuat tingkat kecemasan ya. Tingkat kecemasan ringan ya. Tingkat kecemasan ringan gitu. Ringan, sedang, berat, ringan, sedang, parah, sangat parah itu. Nah, ringan misalnya jika 0 sampai 5. Sedang misalnya jika 6 sampai 12. Nah, parah jika 13 sampai 20. Sangat parah jika 21 sampai 26. Nah, 26 ini skor paling maksimal misalnya seperti ini. Nah, kita lihat nih 0 sampai 5 ini kan jaraknya 5 ya. 6 sampai 12 jaraknya 6. 13 sampai 20 ternyata jaraknya 7 ya. 21 sampai 20 maaf. Ya, 21 sampai 26 ini jaraknya 5. Nah, jadi ini tidak bisa diintervalkan apa namanya tidak bisa diintervalkan secara konsisten gitu apa scoringnya dan jika misalnya teman-teman mau menggunakan ini untuk scoring aja nih untuk scoring aja yang dianalisis nanti ringan sedang parah sangat parahnya berarti ini adalah ordinal gitu tuh ya misalnya kepatuhan minum obat patuh tidak patuh gitu ya tingkat kemandirian pasien di pasien mandiri gitu pasien dengan bantuan sebagian atau memang full dengan bantuan gitu. Itu misalnya scoringnya seperti itu ya. Ya. Oh, annotate-nya dihapus dulu ya. Nah, oke, kita sekarang lanjut ke skala interval. Adanya interval yang tetap, jarak intervalnya bukan merupakan kelipatan, ya, tidak memiliki nol absolut tadi sudah saya informasikan. Misalnya suhu kalau ada 3 daerah dengan suhu yang berbeda misalkan daerah A 10 derajat Celcius, daerah B 15 derajat Celcius, daerah C 20 derajat Celcius. Kita bisa mengatakan bahwa selisih suhu daerah B dengan A dengan C adalah 5 ya. B 5 derajat lebih panas dibandingkan A dan A lebih panas dan C lebih panas 5 derajat dibandingkan dengan C gitu ya. Atau juga bisa diinformasikan seperti ini. Suhu di daerah C lebih panas 10 derajat dibandingkan daerah A. Tapi tidak bisa di diperbandingkan atau tidak bisa dikalikan misalnya. Suhu ya, suhu di daerah C 2 kali lebih panas daripada suhu di daerah A. Tuh, nggak bisa. Karena ketika dirubah dari Celcius ke Fahrenheit itu berubah angkanya gitu. Ya, misalnya skala nyeri ada apa ya? 0 sampai 10 gitu. Pasiennya mengeluhkan skala nyeri 8 ya. Maka kita tidak bisa
apa ya, tidak bisa menganalogikan atau tidak bisa mengkalkulasikan bahwa skala nyeri 8 adalah 2 kali skala nyeri 4 gitu. Atau seperti ini, ada pasien A skala nyerinya 8. Ketika misalnya begini, eh saya akan mengukur skala nyeri post op laparotomi misalnya dengan pemberian massas misalnya. Sebelum dimasas skala nyerinya 6. Setelah dimasas turun menjadi 4. Nah, setelah dimasas di masas pertama 4 gitu ya. Dimasas di 3 jam berikutnya skala nyerinya turun menjadi 2 misalnya. Itu kan intervalnya tetap ya. 6 ke 4 2, 4 ke 2 2. Tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa skala nyeri 2 itu 3 kali lipatnya skala 6. Gak bisa. Bisa dikaliin kayak gitu, nggak bisa diperbandingkan seperti itu tuh ya. Terus misalnya seperti ini, jadi pelaporan pada data dengan skala interval bisa dengan menggunakan kalimat seperti ini. Oh, setelah diberikan terapi massas gitu ya, eh, pada pasien laparotomi, maka penurunan skala nyeri dengan selisih 2 gitu. Misalkan dengan selisih 2 dari pre-nya, pre-massage 6, setelah dilakukan massage pertama pada jam sekian gitu ya, skala nyerinya menurun 4 tuh. Setelah dilakukan massage kedua pada jam sekian gitu atau dengan interval 8 jam, skala nyerinya menurun 2 gitu. Tapi saya nggak bisa melaporkan bahwa pasien gitu ya, eh, mengalami penurunan nyeri 3 kalinya gitu dari pre gitu, nggak bisa. Maksudnya adalah ingin melaporkan bahwa sekarang skala 2 itu penurunannya 3 kalinya dari skala awal nyerinya 6 gitu. Itu nggak bisa dilaporkan seperti itu ya. Bisa pelaporannya adalah pelaporan selisih gitu. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan sampai interval? Saya lanjutkan ke rasio ya. Skala rasio adalah jenis skala yang mengukur skala pengukuran yang memiliki semua sifat yang dimiliki interval. Tapi pada skala rasio ini memiliki titik nol absolut. Tuh, ya. Sebentar. Dalam skala ini, nilai nol menunjukkan ketiadaan atau jumlah yang mutlak dan perbandingan rasio antara titik pengukuran memiliki makna yang signifikan. Skala pengukuran berat badan misalnya ya, dalam kilogram. Misalnya seperti berat badan 60 kilo bisa dikatakan 2 kali lebih berat daripada berat badan 30 kilo. Nah, kalau yang rasio ini bisa diperbandingkan atau bisa dikalikan gitu, bisa di-compare. Misalnya, saya punya berat badan 60 kilo dengan anak saya yang berat badannya 20 kilo ya, maka saya berat badannya adalah 3 kali anak saya gitu. Bisa. Misalnya pengukuran panjang badan atau tinggi badan. Dalam skala ini nilainya 0 adalah menunjukkan ketiadaan. Menunjukkan ketiadaan itu apa ya? Emang berarti nggak ada skala pengukurannya gitu ya.
Misalnya begini, kalian akan apa ya, meletakkan alat alat pengukur tinggi badan tuh. Menentukan titik nol ya. Misalkan ini tembok ya. Ini tembok, ini lantai ini misalnya. Menentukan titik nolnya dari awal adalah di 0 cm kan. Di titik pertemuan sudut antara dinding dengan lantai itu. Emang nggak, belum terukur nih, belum belum ada tinggi badannya gitu ya. Terus kalian akan menentukan tinggi badan seseorang misalnya. Saya akan mengukur tinggi badannya Salsa misalnya. Maka Salsa suruh berdiri kan di sini nih. Salsa titik nolnya di sini ya. Tumitnya di sini nih misalnya ya. Tumitnya nempel ke tembok gitu. Itu bentuk titik nol. Nah, saya akan mengukur, oh tinggi Salsa ini ternyata tingginya adalah 160 cm itu misalnya. Itu ya. Pengukuran panjang badan atau tinggi badan dalam skala rasio misalnya adalah 0 meter ya, menunjukkan tidak adanya panjang atau nol panjangnya, itu satuannya gitu. Itu absolut tuh, berlaku. Mana sih kursornya? Ya, atau perbandingan rasio antara panjang benda misalnya dapat diinterpretasikan secara tepat, misalnya 6 meter adalah 2 kali lebih panjang daripada 3 meter. Tuh. Misalnya nanti teman-teman ingin mengukur tinggi badan, apa ya, panjang badan pada anak gitu ya. Apakah pola pola eh, apa ya? Ingin mengukur pola makan dengan eh, kejadian stunting misalnya. Kan kalau kejadian stunting diukur tinggi badan, panjang badan gitu ya. Nah, maka panjang badan dan tinggi badan itu skalanya adalah rasio karena ada nol mutlaknya gitu. Ada angka nol yang memang menjadi skala yang dijadikan skala utama atau skala menghitung gitu. Eh, udah itu sampai situ mungkin. Nah, sekarang kita latihan coba ya. Usia. Kalau usia ini apa? Misalkan ini apa usia gitu ya. Hasil ukurnya adalah misalnya 20 sampai 20 sampai 30 dewasa awal, terus hmm, eh, nah kalau seperti ini gimana? Silakan, ada yang ingin mengemukakan pendapat. Silakan, ada yang mau mengungkapkan pendapat? Eh, masih ada mahasiswanya nggak? Oke, saya kasih pilihan ya.
Ini termasuk interval atau hmm, interval, rasio, atau ordinal? Ordinal, Ibu. Kenapa? Kenapa ordinal? Ada jawaban lain? Rasio. Data rasio, Ibu. Rasio. Oke, ada jawaban lain? Oke, ada ordinal dan ada rasio. Yang tepat adalah rasio ya. Kenapa nggak ada yang milih interval? Kan ini ada, ini selisih ke sini 10, ke sini 10, ke sini 10 gitu ya. Kenapa? Kalau tadi yang jawab ordinal mungkin lebih ke dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir gitu ya. Karena di data suhu, maaf, di data usia bisa digunakan eh, operasi matematis. Misalnya 20 usia 20 tahun adalah 40 tahun lebih tua 2 tahun gitu ya. Atau nol absolut karena ada 0 hari kelahiran misalnya. Gitu ya. Jadi ada titik 0 hari kelahiran tuh. Yang memang 0 hari kelahiran itu ya belum terhitung dia saya bayi ini baru lahir ya, saya melahirkan hari ini gitu ya, maka bayi saya 0 hari itu memang belum ada nilai apa usianya saat itu gitu ya. Maka nilai usianya saat itu adalah 0 hari gitu. Gitu ya, terus selanjutnya maaf, pendidikan SD misalnya, SMP, SMA ini udah dicontohkan ya tadi. Ini apa? Ordinal, Ibu. Ya betul, ini paling mudah ya ordinal. SD walaupun dia 6 tahun misalnya, 6 tahun gitu ya, ini SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun, ini masing-masing mempunyai selisih kan. Mempunyai selisih 6 ke 3, eh 6 ke 3 ini selisihnya 3, 3 ke 3 nggak ada selisih, 3 ke 4 1, 4 ke 2 2, 2 ke 3 1 gitu ya. Tapi tidak membuat ini menjadi interval gitu. Ya. Oke. Oke, mungkin sampai sini. Eh,
pembelajaran dan juga diskusi yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Ya, baik, kalau cukup saya akhiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, terima warahmatullahi kasih banyak wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Screenshot terlebih dahulu, Ibu. Iya, silakan.